Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan masih terkait persidangan saksi-saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kali ini telah bergabung bersama iNews Yonatan Baskoro, salah satu pengacara pihak keluarga Yosua. Selamat malam, Mas Yonatan. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Yonatan, terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, bagaimana tanggapan dari Anda selaku pengacara keluarga Yosua? Ya, kalau dari kami tetap pada keinginan kami, semua yang terlibat harus diproses secara hukum, eh, karena ya kita tahu sendiri, memang khusus yang hari ini adalah penghalang-halangan dan perintangan pendidikan, Mbak. Mhm. Jadi tetap harus diproses secara hukum. Bagaimana dengan terkait pernyataan dari saksi-saksi di pengadilan? Sejauh ini, apakah Anda menilai ada kejanggalan dari pernyataan saksi-saksi di sidang perintangan penyidikan kasus Yosua ini? Ya, jadi kalau kami menilai eh, semuanya memang diberikan di dalam persidangan dengan apa yang diketahui mereka, tetapi kan ini harus dibuktikan nanti, Mbak, di dalam persidangan oleh eh, jaksa penuntut umum dan juga oleh hakim. Tetapi ada yang mau saya ingatkan di sini bahwasannya bukan hanya obstruction of justice dalam penghalangan perintangan dalam proses penegakan hukum saja, tetapi dakwaan jaksa juga menyatakan bahwa ada undang-undang ITE yang melanggar dalam hal ini adalah merusak CCTV itu adalah kategori merusak sistem informasi. Jadi memang ini hukumannya tidak main-main begitu. Dan juga saya ingin mengingatkan bahwasannya di dalam pasal 52 KUHP, Mhm. pejabat yang berwenang jika melakukan sebuah tindak pidana itu hukumannya akan ditambah sepertiga, Mbak. Hmm. Nah, ini juga hakim harus melihat. Tentu ini bukan bukan pidana biasa menurut kami. Justru ini banyak berlapis pidananya sebetulnya. Mhm. Kasus ini terkesan rumit ya Mas ya, karena melibatkan begitu banyak pihak. Menurut Mas Yonatan sendiri, apa kesulitan terbesar dalam mengungkap kebenaran dari kasus ini? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah di dalam sebuah persidangan bukti material itu adalah salah satu yang merupakan unsur terpenting di dalam pembuktian di tentunya di proses peradilan pidana begitu. Nah, sedangkan ketika kita ketahui bersama bahwasannya CCTV ini dirusak, handphone tidak ditemukan sampai sekarang, dan bukti-bukti kuat pendukung lainnya juga secara real belum kita bisa lihat ya di persidangan ataupun di dalam sebelum persidangan ya di dalam proses penyelidikan maupun penyidikannya begitu. Nah, ini tentu akan menjadi kesulitan tersendiri sebetulnya di dalam pembuktian hukum pidana begitu. Tetapi yang ingin mau saya sampaikan juga di sini adalah oke lah, kenapa terkesan rumit karena katanya perintah dari atasannya begini, jadi di bawahnya meneruskan sesuai apa kata perintah atasan. Tetapi saya mau ingatkan kembali, saya berikan contoh, untuk mengambil CCTV atau mengganti DVR, itu disuruh atau tidak disuruh, itu sudah jelas melanggar hukum. Mhm. Tentunya para terdakwa ini dalam keadaan sadar jika mengambil CCTV atau mengganti DVR itu juga merupakan suatu tindak kejahatan. Baik. Jadi kalau dibilang hanya mengikuti skenario, menurut saya di tengah perjalanan skenario itu kan mereka sadar kalau mengambil CCTV yang bukan miliknya adalah sebuah kejahatan. Mhm. Baik, terima kasih Mas Yonatan Baskoro selaku kuasa hukum keluarga Yosua, dan tentu kita berharap ada titik terang dari sidang-sidang selanjutnya. Pemirsa, Breaking News segera kembali sesaat lagi.